Halo, assalamualaikum semuanya. Kamu apa kabar? Baik kan? Aku di sini juga baik kok. Oke, ketemu lagi sama aku Endang via suara di Suara Einstein. Nah, hari ini aku mau ngobrolin tentang berdamai dengan diri sendiri. Dan kali ini aku nggak sendirian. Di sini udah ada teman aku yang namanya Tika. Halo Tik. Hai, Iya, inilah Surya Sartika. Oke, kamu apa kabar nih Tik? baik, alhamdulillah baik. Sibuk apa aja nih di pandemi kali ini? Sibuk kerja, aktivitasnya kayak biasa, melelahkan sih, gitu aja. Kamu gimana, sehat? Sehat, alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Oke, kalau kita ngomongin tentang berdamai dengan diri sendiri, itu nggak mudah ya. Betul. Sering berharap atau berekspektasi terlalu tinggi membuat diri tuh semakin terbebani. Apalagi kalau ekspektasi dan targetnya yang kita buat nggak sesuai sama kapasitas diri kita. Benar. Kamu pernah nggak sih ngerasa hal serupa? Serupa berdamai dengan diriku, maksudnya gitu ya. Iya, pernah nggak kamu mengalamin hal tersebut? Misal kamu membuat sebuah ekspektasi, kamu membuat sebuah target, tapi itu nggak sesuai dengan kemampuanmu. Pernah nggak? Pernah banget lah pasti. Sering banget dan belakangan ini juga lagi aku alami. Tapi ya udah bangkit sih dari masa-masa kayak gitu. Udah selesai menurutku masa-masa eh, kesedihan itu sudah terlewati. Mantap. Mungkin boleh dong berbagi sedikit cerita tentang gimana proses kamu atau masalah apa sih yang membuat kamu itu nggak bisa berdamai dengan dirimu sendiri? Hmm. Jadi masalah itu nggak tahu ya, pakai di usia sekarang tuh aku merasa itu kayak udah kurang semangat kerja, kemudian teman-temannya juga udah berkurang kayak gitu. Nah, jadi waktu itu aku tuh posisinya kebetulan banget itu tuh baru pindah ke kerjaan yang lain gitu kan. Nah, aku tuh merasa waktu itu kayak kenapa aku tidak bisa menemukan semangat diriku yang dulu aku semangat banget orangnya, itu tuh nggak muncul lagi di aku yang sekarang. Padahal pekerjaanku yang sekarang tuh bisa dikatakan sangat linear dengan jurusanku sebelumnya. Nah, terus aku mencoba dong kayak aku buat target tentang aku di minggu pertama aku udah harus bisa ini, bisa itu. Tapi ternyata sampai di 2 bulan aku bekerja di kantorku yang baru, aku tuh literally nggak bisa ngapa-ngapain, dang. Bener-bener yang sebego-begonya aku, sebego-bego manusia di dunia tuh gimana sih? Kau pernah gak sih ngerasa kalau kita tuh jadi orang yang paling bodoh gitu loh? Iya. Nah, aku ada di posisi kayak gitu. Berarti kamu stuck di tempat ya? Bener, nggak tahu harus maju atau mundur, nggak tahu harus putar balik atau gimana. Terus kayak mulai dari mana, apa yang harus aku benahi itu aku bener nggak tahu. Oke, dan tadi kan kamu bilang kamu barusan mengalami hal serupa ya, dan sekarang kan tadi kamu bilang udah bangkit gitu kan. Coba dong kamu bolehlah berbagi sedikit gimana sih proses kamu untuk bisa sih kamu berdamai dengan dirimu sendiri yang dulunya misal stuck di tempat, sekarang jadi 2 kali langkah lebih maju lagi. Boleh lah ya cerita. Boleh. Jadi aku tuh sebelumnya aku tuh merasa diri aku tuh cukup mengenal banget sama diriku. Awalnya tuh aku mikirnya kayak gitu. Ternyata sampai aku ada di satu masalah yang kemarin itu tentang kerjaanku itu, aku tuh ternyata tuh bener-bener nggak mengenal diriku
yang aku kira tuh aku tuh kenal banget loh sama diriku, aku tahu loh mau diriku tuh apa, aku tahu kalau ada masalah aku harus bersikap seperti apa. Tapi ternyata kenyataannya tuh aku sangat tidak mengenal diriku, sampai akhirnya aku tuh kan kehilangan arah. Nah waktu itu aku kayak cerita ke teman-teman dekatku pastinya ya. Itu tuh aku kayak nggak dapet jawaban, sampai akhirnya aku tuh kayak memutuskan untuk aku tidak bisa lagi mengatasi diriku, dan aku merasa masukan teman-temanku tuh sudah tidak masuk ke dalam diriku lagi. Akhirnya aku memutuskan untuk pertama banget, dan yang aku tahu adalah ketika aku tahu ada yang salah dengan diriku, yaudah aku memilih untuk berobat dalam arti aku pergi ke psikolog. Aku konseling waktu itu, aku pergi terus aku ceritain sama dia tentang masalah, sama konselorku tentang masalah yang aku lagi jalani saat ini. Terus dari dia tuh ngebantu banget, mulai dari masalah yang aku ceritain, mulai satu-satu dia kasih aku solusi, sampai akhirnya aku tuh ya nyelesain masalahku satu-satu. Nah sekarang dari masalah yang sudah aku selesaikan satu-satu, tentang selama ini aku tuh suka menganggap semua hal itu jadi aku anggap beban. Kemudian kalau aku punya apa ya, kayak orang berekspektasi yang tinggi sama aku tuh kayak berusaha untuk nggak ngecewain mereka. Tapi sampai ada di titik ketika aku udah konseling tuh kayak kan aku di healing tuh pelan-pelan kan, mulai dibenahi dulu hubungannya, mulai aku harus nge-branding diriku kayak kamu tuh sebenarnya mau jadi apa, kayak gitu. Terus aku mulai apa yang dianggap jadi beban itu aku hilangi satu-satu. Hubunganku dengan keluargaku aku perbaiki, kemudian aku mencoba mencintai diriku. Aku tuh sampai disuruh nulis 3 hal yang harus aku syukuri di setiap malam. Jadi hari ini aku ngerjain apa yang harus aku syukuri itu aku tulis. Nah aku tuh kayak nulis, hari ini aku udah bisa ngomong kesini, aku udah bisa ngomong sama si itu, kayak gitu aku nulis. Nah sampai sekarang tuh udah, terus masalahnya pelan-pelan selesai. Hubunganku dengan kerjaan pelan-pelan juga bisa aku terima. Kemudian dengan orang tua, terus dengan diriku sendiri. Akhirnya aku memikirkan bahwa sebenarnya kan kita nggak perlu bukan berekspektasi sama orang yang tinggi, tapi kayak ngapain sih kita berusaha untuk menjadi sesuatu yang lebih, padahal kita tuh cuma perlu nunjukin aku cuma perlu nunjukin ke diriku bahwa kamu sanggup kok, kamu bisa kok, udah gitu. Jadi nggak perlu yang aku harus nunjukin, misal aku harus nunjukin ke Endang kalau aku tuh pinter loh, Endang, aku tuh nggak bodoh, kamu nggak boleh anggap aku remeh. Enggak, tapi kayak kamu bisa kok ngelewatin ini, kayak gitu. Kamu pasti sanggup kok ngelewatin ini. Hari ini tuh bakal berganti dalam 1 minggu. Kalau kamu punya 1 hari ada hari yang buruk, itu nggak hal yang salah. Maksudnya itu wajar kan, kayak gitu. Terus aku mencoba menerima bahwa aku tuh nggak bodoh. Ini emang proses belajarku. Ini awal bagiku. Aku emang harus mulai semuanya dari awal, kayak gitu. Jadi kalau dibilang berdamai dengan diri sendiri, itu prosesnya aku sih tuh kemarin ada 4 bulanan tuh. Cukup panjang ya Banget. Mungkin salah satunya buat kita yang nggak bisa berdamai dengan diri sendiri, bisa aja membanding-bandingkan diri kita sama orang lain, ya kan? Karena kan ada pepatah juga bilang rumput tetangga lebih hijau. Itu benar. emang bener adanya sih. Cuma ketika kita mengikuti atau kita membandingkan diri kita sama orang lain, ya nggak akan selesai gitu kan? Benar, betul banget. Dan tadi ada poin penting nih. Tadi kan kamu bilang kamu biasanya bisa menyelesaikan masalah kamu sendiri gitu kan. Dan untuk yang masalah kali ini kamu benar-benar butuh orang, dan kamu mencari seorang konselor gitu untuk menyelesaikan masalah kamu kan. Nah berarti ini buat teman-teman juga sih, ketika ada masalah jangan takut buat ketemu atau membuat janji dengan konselor ataupun psikolog gitu ya, karena kan itu sangat membantu diri kita. Nggak semua orang yang datang ke psikolog itu orang gila ya kan. Betul. Jangan takut kayak aku takut disangka gila, aku takut sangka stres, sakit jiwa. Itu enggak sama sekali. Karena sama kayak kita batuk nih, kan wajar dong kita tuh
berobat ke dokter umum kayak gitu kan, berobat ke rumah sakit, itu hal yang wajar karena memang apa ya, kalau udah jiwa kita yang sakit tuh kayak melebihi rasa sakit fisik, tau gak sih Dang? Oh iya bener sih. Dan semuanya itu memang orang itu, manusia itu diciptakan saling apa ya, berhubungan gitu. Misal kayak dokter sakit pasti dia juga butuh dokter lain. Betul, gitu kan. iya. Apalagi orang biasa, misal kayak bagian marketing atau apa, ketika ada masalah ya nggak usah takut untuk bertemu dengan profesi yang lain gitu kan. Bener. Oke, jadi itu adalah prosesnya Tika, ada 4 bulanan gitu kan. Ada nggak sih Tik apa ya, sebuah pesan gitu buat teman-teman yang belum bisa berdamai sama dirinya sendiri tuh, buat kamu yang sudah melakukan itu dan alhamdulillahnya sekarang udah bisa berdamai, apa tuh Pesannya ya, iya aku yakin pasti kita tuh kalau berantem sama diri kita tuh kan memang jauh lebih susah daripada kita berantem sama orang lain. Kalau orang lain bisa kasarnya kita tinggal bilang maaf ya atau sorry ya, kayak udah selesai gitu kan. Tapi kalau kita berantem sama diri kita sendiri tuh kayak dahsyatnya tuh lebih hebat. Jadi kalau buat aku, menurutku kayak cobalah kamu berhenti untuk membandingkan dirimu dengan orang lain. Terus nggak perlu untuk menunjukkan siapa dirimu, karena pada akhirnya ya udah, kita tuh cuma perlu menerima bahwa ya udah loh, diriku emang begini. Terus kayak kamu bisanya ini gitu. Pada akhirnya emang kita cuma nunjukin ke diri kita aja kayak gitu. Itu aja sih. Oke, aku juga pernah sih ngalamin nggak bisa berdamai dengan diri sendiri karena pernah suatu ketika pernah dibandingin ya. Ini termasuk atau enggak ya? Termasuk dari nggak bisa berdamai sama diri sendiri atau enggak? Jadi suatu ketika tuh aku pernah dibandingin sama seorang dosen lah, nggak usah disebut orangnya. Dia itu bilang suka membandingkan aku dengan temanku. Jadi misal karena aku bukan tipe apa ya, tipe mahasiswa yang rajin, mahasiswa yang dikit-dikit ya pokoknya akademisi banget lah, itu kan bukan aku banget gitu. Dan suatu ketika tuh aku datang ke kampus, tiba-tiba dosen itu nanya gini, kamu ngapain di sini? Kok kamu nggak kuliah sih kayak teman-teman yang lain gitu. Itu kan jadi kayak, dan itu menyebut sebuah alma mater ya, maksudnya dia nyebut tempatku kuliah juga dan menyebutkan tempat temen-temenku yang kuliah gitu kan. Jadi kan di situ aku merasa, oh iya, kampusku kan kampus swasta ya, teman-temanku kan kampusnya negeri gitu. Jadi kan tanpa sengaja kan aku membandingkan otak aku dengan otaknya temenku gitu. Maksudnya oh mungkin di pandangan dosen ini aku nggak pinter kayak mereka gitu. Iya. Itu menurut kamu termasuk nggak? Jadi itu sampai detik ini pun ketika aku kumpul dengan teman-teman atau aku misal disuruh, Endang kamu ngisi ya tentang ini, itu tuh aku bener-bener insecure karena kenapa nggak dia aja, dia lebih pinter kok, dia dari kampus ini kok, kayak gitu. Aku lebih membandingkan ke situ karena ya memang aku menyadari bahwa apa ya, kepintaran itu nggak bisa dilihat dari tempat dia belajar gitu. Iya benar. Kalau menurutku apa ya, dia nggak bisa dong nilai, maksudnya ya benar yang kayak kamu bilang tentang alma mater, tentang mau sepinter apapun, karena namanya kita belajar tuh di mana aja kan pasti bisa ya. Iya. Terus kalau cara berdamainya itu gimana ya Dang? Kamu nggak perlu nunjukin gini. Kamu tidak perlu menunjukin ke si orang yang kamu meremehkan kamu itu, yang kamu bilang katanya dosen. Kamu cukup melakukan yang terbaik dari diri kamu, tapi tanpa kamu punya niatan bahwa aku pasti nunjukin bisa, aku kayak gini. Enggak, karena sesuatu yang baik itu tuh ya akan murni terlihat apa ya, dari cara pembawaan kita, hasil yang kita dapat nanti itu terlihat kayak gitu, tanpa kayak kamu harus
kadang kan ada ya orang emang jiwanya tuh emang pengen mau nunjukin ini loh Ambisi aku banget. bener ambisius banget. Tapi kita tuh kita tuh nggak ada di level itu Ndang gitu. Kita levelnya tuh lebih tinggi. Jadi kita harus nunjukin kita tuh mainnya cantik aja bahwa aku juga bisa, tapi aku melakukan dengan versiku. Aku bisa jadi yang terbaik, tapi dengan diriku. Aku nunjukin bahwa beda alma mater tuh juga nggak menunjukkan aku bodoh kok kayak gitu. iya, Gitu aja sih. Oke, intinya adalah kita ngikutin arus aja ya. Bener. Bersyukur sih juga Sindang sama apa yang udah kita punya gitu. Iya, oke, berarti selama ini aku belum bersyukur kali ya, karena masih merasa seperti itu. Kamu udah merasa bersyukur dengan apa yang kamu dapetin? Sudah banget. Karena aku merasa kayak gini. Sekarang tuh kan aku kerja di bagian HRD. Aku ada di staff training. Aku bekerja untuk SDM, untuk orang yang sangat begitu banyak di kantorku. Dan yang aku syukuri adalah bahwa belum tentu semua yang ada di jurusanku tuh bisa bekerja seperti aku. Bahkan bisa juga kalau misalnya kita tanya sama mereka itu kayak adik-adik junior di kampus, bisa aja mungkin cita-cita mereka juga sebagai seorang trainer kayak gitu. Tapi belum tentu mereka tuh bisa mendapatkan seperti yang aku punya. Bukan aku sombong, tapi aku mencoba mensyukuri bahwa tidak semua orang yang belajar kuliahnya kayak aku di psikologi tuh akan mendapatkan pengalaman yang sama kayak aku. Jadi aku bersyukurnya kayak ya udah, aku udah satu step lebih maju kok kayak gitu. Karena di semua tempat ada plus minusnya. Benar banget. Oke, buat teman-teman nih yang memiliki pengalaman masa lalu yang buruk, merasa nggak menarik, merasa sulit beradaptasi, tenang, kalian nggak sendiri kok. Ada aku. Iya, kita hanya perlu mengingat bahwa yang paling memahami diri kita ya cuma kita sendiri. Betul. Untuk itu bangkitlah, terima diri kita. Sama selalu ingat itu Sindang, kamu udah jalan sejauh mana. Ketika kamu mencoba untuk kayak kok kayaknya aku nggak bisa ya, apa aku nyerah, ingat kamu tuh udah jalan sejauh mana, perjuanganmu tuh udah sampai mana. Nah itu dia pesan dari Tika. Nah jika kita tetap nggak bisa menerima diri kita sendiri, ya bagaimana orang lain akan menerima diri kita gitu kan. Gimana kita akan membagi cinta kita kepada orang lain kalau kita sendiri nggak bisa cinta sama diri kita sendiri gitu. Oke, terima kasih Tika untuk ceritanya dan pengalamannya. Semoga bisa menjadi sebuah bahan untuk teman-teman evaluasi diri untuk menjadi lebih baik lagi. Makasih ya. Iya, sama-sama Endang. Oke, dan terima kasih buat kamu yang masih setia dengerin Suara Einstein. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Bye. Bye. Assalamualaikum.